Salam jumpa dengan Ibu Yani. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang proses komunikasi. Kenapa proses komunikasi? Sebab proses komunikasi menentukan hasil dari komunikasi itu sendiri. Proses yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Tentu saja sesuai dengan harapan dari pihak-pihak yang terlibat dari proses komunikasi. Nah, lalu siapa sih yang terlibat dalam sebuah komunikasi? Yuk kita bahas bersama. Dalam komunikasi ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah komunikator atau sender. Pihak yang memberikan informasi atau pesan, baik melalui media visual, audiovisual, baik melalui tulisan, gambar, maupun simbol. Komunikator yang baik itu yang bagaimana? Pertama, dia harus mampu memahami penerima pesan, sehingga bisa menyesuaikan dalam hal penggunaan bahasa maupun simbol. Kemudian, harus pula berpenampilan baik, misalnya melalui pakaian, sikap, dan cara berbicara. Juga memiliki kemampuan persuasif, mampu membujuk atau memberikan pengaruh. Menguasai pesan yang akan disampaikan, serta memiliki rasa percaya diri. Kemudian yang kedua adalah pihak komunikan atau receiver, pihak penerima pesan, di mana pihak penerima pesan ini harus mampu menerjemahkan pesan sesuai dengan pemahamannya, serta mampu memberikan tanggapan. Coba perhatikan alur proses komunikasi dalam gambar tersebut. Dalam gambar ini dapat kita lihat bagaimana komunikator dalam upayanya untuk menyampaikan pesan kepada komunikan bahwa kemungkinan ada gangguan atau kendala. Maka dari itu harus dicari cara yang pas sehingga pesan dapat diterima atau dipahami oleh komunikan. Dalam proses komunikasi, pengirim memiliki gagasan yang akan disampaikan. Gagasan tersebut diubah menjadi pesan atau encoding dan kemudian diterima dan ditafsirkan oleh komunikan, sehingga komunikan bisa memberikan feedback kepada komunikator. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan di depan, bahwa dalam proses penyampaian komunikasi bisa saja terjadi hambatan, di mana hambatan itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, karena media yang digunakan kurang baik, sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik. Atau bisa juga pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan karakteristik dari komunikan, sehingga sulit dipahami. Atau bisa pula karena simbol atau gambar yang digunakan tidak mudah dipahami. Bisa pula karena situasi dan kondisi komunikan yang kurang baik. Hal ini biasanya terjadi karena berkaitan dengan suasana hati. Nah, setelah informasi diterima, komunikan akan menafsirkan atau berusaha memahami pesan yang diterimanya tersebut. Pola pikir, tingkah laku, dan cara berinteraksi akan mempengaruhi tingkat kemampuan di dalam menafsirkan pesan. Nah, seperti yang sudah dibicarakan di depan, ada berbagai masalah yang mungkin muncul dalam menafsirkan sebuah pesan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adalah latar belakang, baik itu budaya, pergaulan, keluarga di mana hal tersebut
akan berpengaruh dalam cara berkomunikasi. Baik itu menyangkut tentang intonasi suara, gaya bicara, maupun yang lain. Sebagai contoh misalnya, bila kita amati, kita bisa melihat perbedaan gaya bicara antara orang Jawa dari Jogja atau Solo dengan mereka-mereka yang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam menafsirkan kata, di mana ini dipengaruhi oleh perbendaharaan kata dan wawasan. Hal ini akan menentukan pemahaman arti sebuah kata. Sebagai contoh misalnya, kata mari dalam bahasa Jawa. Orang Jogja atau Solo, mari berarti sembuh. Sedangkan bagi orang Jawa yang berasal dari Surabaya atau Jawa Timur, mari berarti selesai. Nah, berbeda kan? Hal ini bisa memunculkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan reaksi emosional. Hal ini sangat dipengaruhi oleh harapan, latar belakang, kebiasaan, umur, serta pengalaman dari kedua belah pihak. Maka, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, perlu dilakukan pengorganisasian pesan, yaitu pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Kemudian, ide atau gagasan harus disajikan secara logis, serta mencantumkan semua informasi penting. Kemudian, untuk memahami sejauh mana umpan balik dalam sebuah komunikasi, maka dapat kita lihat dari 3 model komunikasi berikut ini. Model yang pertama disebut dengan model linear. Dalam model ini, komunikasi berjalan satu arah, sehingga tidak memperhatikan umpan balik. Model yang kedua adalah model interaksional, di mana komunikasi terjadi 2 arah. Komunikasi berjalan terus-menerus dan berkelanjutan. Berarti umpan balik akan langsung ditindaklanjuti oleh pihak pertama. Kemudian model yang ketiga adalah model transaksional. Model transaksional berlangsung secara terus-menerus dalam satu episode komunikasi. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, baik. Pembicaraan kita atau pembahasan kita tentang proses komunikasi sampai di sini dulu. Selamat belajar dan selamat mengembangkan diri. Salam sukses untuk kita semua.